Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Perkenalkan, saya Aida Turiskia, mahasiswa PPK GKMI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131927. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penelitian uji kinerja di MI Hasyim Asy'ari kelas 6 dengan tema Bumi Kita Terancam Bahaya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah semoga nanti diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kefahaman, dan mendapatkan ilmu yang barokah. Kita berdoa semuanya ya, baca Al-Insyirah ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Saya ingin tahu semangat kalian dulu. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar semua? Siap. Oke, siap ya. Mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Oke, kita di sini kadang merasa hawanya panas. Padahal dulu sangat sejuk. Kenapa itu? Itu karena adanya apa? Perubahan iklim. Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir. Oke anak-anak, setelah kita melihat tayangan video YouTube tadi, kita dapat memperoleh pelajaran dan gambaran di sana seperti apa kerusakan alam itu. Ya, ada apa tadi? Banjir, ada longsor, ada bencana alam, ada tsunami, ada kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Itulah kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa sih tujuan kita untuk belajar tentang kondisi alam kita? Yang pertama, menjelaskan, kita mengetahui apa peran kita bagi kehidupan kita ini, ya. Apa perannya, ya? Pengertiannya bumi dan perannya itu seperti apa bagi kehidupan kita. Kemudian ada yang kedua, mengidentifikasi berbagai ancaman kerusakan bumi. Saya mau memberikan gambaran, perhatikan. Ini gambarnya apa? Oke, zaman prasejarah hidupnya di goa. Ya, hidupnya di goa. Di goa itu tidak ada yang namanya TV, tidak ada yang namanya kompor, tidak ada yang namanya meja yang sofa empuk itu ya, tidak ada. Kemudian di goa juga tidak ada yang namanya kasur empuk, tidak ada. Zaman prasejarah masih berpakaian sangat primitif, ya, sangat minim. Coba lihat. Sekarang perbedaannya. Ini apa? Zaman kapan? Nah, kita kemana-mana, apalagi ke kota besar, pasti menemukan yang namanya gedung-gedung bercakar. Ya, bisa dipahami dari sini? Nah,
kita bisa melihat ya perbedaan dari zaman dahulu sampai zaman modern sekarang. Yang dulu alam masih asri, masih tidak ada yang namanya penebangan hutan, tidak ada perusakan alam. Dan sekarang yang dulunya mungkin ini berasal dari ini full hutan, kemungkinan ya, mulai dirubah, dibangun menjadi gedung-gedung bercakar lah ya. Kita lihat gedung-gedung. Siapa ini? Ada yang pernah kenal? Tidak. Ini adalah Greta Thunberg yang berasal dari Swedia. Dia seorang anak ya, berusia 15 tahun. 15 tahun yaitu kelas 3 SMP kalau kita. 15 tahun kelas 3 SMP. Berani melakukan demo untuk menyelamatkan bumi. Masih menjadi aktivis. Dia adalah seorang aktivis yang menyelamatkan bumi sehingga dia sangat dikenal di dunia sampai diundang ke KTT, yaitu konferensi tingkat tinggi. Apa saja pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan? Kita itu secara tidak langsung sedikit banyak juga berkontribusi dalam perubahan lingkungan. Terakhir ada pukat harimau. Ada yang pernah dengar pukat harimau? Tidak ya. Pukat harimau itu penggunaan pukat harimau merusak keanekaragaman hayati laut secara masif. Ya, pukat harimau mungkin dipakai untuk nelayan-nelayan yang ingin mendapatkan hasil yang banyak. Dari materi yang saya sampaikan ini ada yang pertanyaan? Nah, pukat harimau itu seperti jaring besar, kemudian ditebar di laut. Ya, ikan yang kecil-kecilnya itu sampai terbawa. Sehingga apa? Ekosistem di situ ikan yang tadinya kecil itu bisa besar, akhirnya apa? Terbawa jaring tadi sama pelaut, akhirnya apa? Ikan yang kecil habis dan ikannya di situ ekosistemnya juga tidak seimbang. Ketika tidak, kemudian apa yang harus kita lakukan? Solusinya apa? Menyelamatkan bumi kita. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi yaitu menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang ya, dan pelestarian hutan. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan beralih ke sumber energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Kita sudah mengenalkan ya tenaga surya. Seperti lampu kita pakai apa namanya? Ya, cahaya matahari. Kita pakai apa namanya itu? Panel surya. Ya kan? Sudah tahu kan ya? Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan pentingnya tindakan kolektif keberlanjutan bumi ya. Kita sebagai generasi muda kita kampanyekan. Ayo kita buang sampah, tapi mulai dari diri kita sendiri. Ayo buang sampah, kita tertibkan dari hal yang kecil. Ayo buang sampah di tempatnya, gitu ya. Kemudian peran kita tindakan kecil berdampak besar. Yang pertama hemat energi. Ketika siang hari tanpa kita hidupkan lampu, kita matikan, itu namanya hemat energi. Yang kedua, gaya hidup berkelanjutan. Ketika kemana-mana kita sebisa mungkin memakai kendaraan umum. Nah, ini usaha pelestarian lingkungan, melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi, kemudian memberikan perlakuan khusus kepada limbah, melakukan reboisasi, menanam kembali pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul. Oke, ayo kita tepuk dulu yuk, biar semangat. Tepuk semangat! Semangat! Nanti kalian saya panggil maju untuk presentasi di depan ya, untuk menerangkan apa saja apa yang kalian diskusikan di sini, apa yang kalian diskusikan, silakan didiskusikan bersama temannya ya. Tinggal ditulis ini apa namanya? Jawabannya dituangkan dalam kertas tersebut. Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Berdiskusi silakan dibaca permasalahan yang saya berikan, tiap kelompok tidak sama. Ya. Silakan bagaimana solusinya? Saya tanyakan? Ya. Ini
pertanyaannya ini masalahnya ya. Silakan didiskusikan bersama temannya. Bagaimana caranya? Ini apa saja ya? Apa saja dampaknya? Negatifnya apa? Positifnya apa? Yang sudah selesai mana? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Perhatikan untuk kelompok yang lain, untuk memperhatikan semuanya maju ke kelompok. Dimatiin. Ya, perhatikan semuanya mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama, Indi, Andin, Kia, Firman, dan Gale. Izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi dan permasalahan yang kami bahas, yaitu permasalahan pertama, aktivitas manusia dapat memberi dampak positif atau memperbaiki dan dampak negatif atau merusak bagi lingkungan. Sebutkan masing-masing satu contoh perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia yang pernah kamu lihat di sekitar sekolah atau rumahmu. Jawaban dari kelompok kami yaitu pada dampak positif, yaitu adanya taman sekolah yang ditanami banyak pohon sehingga membuat udara lebih sejuk, rindang, dan indah. Membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan sekolah lebih bersih dan nyaman. Pada dampak positif, akibat membuat sampah sembarangan, sampah yang menumpuk di selokan menyebabkan bau tidak sedap dan bisa memicu banjir serta lingkungan menjadi kotor. Tidak menghemat air dan listrik sehingga energi terbuang sia-sia. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari kelompok lainnya sudah selesai. Kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 boleh maju. Ini cuma 3 orang. Ya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang pertama Risa, Rara, dan Fiona. Izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan yang kami bahas, yaitu masalah sampah, khususnya sampah plastik, adalah ancaman besar bagi lingkungan kita. Pikirkan tentang kegiatanmu di sekolah hari ini. Sebutkan satu jenis sampah yang paling banyak kamu hasilkan atau lihat di sekolah. Jawaban dari kelompok kami adalah yang sering kami hasilkan di sekolah yaitu sampah plastik seperti bekas bungkus makanan. Berdasarkan masalah sampah yang kamu identifikasi di nomor 1, rancangkanlah satu gagasan aksi sederhana yang bisa kamu dan teman-temanmu lakukan di sekolah untuk mengurangi sampah tersebut. Jelaskan langkah-langkahnya. Nama aksiku, jagalah kebersihan lingkungan dari sampah. Tujuan aksiku, menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Langkah-langkah yang akan kulakukan, membuat tempat sampah organik dan anorganik. Membuat pasar apa saja yang termasuk sampah organik dan anorganik. Biasakan membuang sampah sesuai jenisnya. Contoh dari sampah organik yaitu daun, kertas, sisa sayur, kulit buah, dan lain-lain. Sampah organik, plastik, botol, kaca, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin seputar sampah. Ada pertanyaan? Mau bertanya? Apakah sampah organik dan sampah
Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Bu, saya mau tanya, Ini dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 bertanya. bagaimana caranya membuat sumur resapan? Bagaimana cara membuat sumur resapan? Ayo. Membuat sumur resapan, caranya yaitu membuat lubang-lubang kecil sekitar 1 meter di area rumah kita, sehingga air hujan yang mengendang bisa terserap ke dalam sumur resapan, dan air genangan akan cepat surut. Ini bisa mencegah banjir di lingkungan kita. Apakah sudah paham? Nah, berarti jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 berarti jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buat kesimpulan dari apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kalian dan apa yang sudah saya sampaikan. Kita refleksikan bersama tentang materi hari ini. Yang pertama, kita tentu tahu yang namanya bencana alam. Coba, apa yang disebabkan oleh banjir tadi? Kenapa ada banjir? Penggundulan hutan. Kemudian apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Ya, itu salah satu dampak dari banjir. Kemudian hal kecil apa yang harus kita biasakan dari diri kita sendiri? Apa coba? Nah, membiasakan buang sampah pada tempatnya. Merasakan pemanasan global, yaitu karena aktivitas berlebihan manusia yang ada di bumi ini. Kita semuanya di rumah punya selokan kan di depan? Di depan rumah punya kan? Punya, pasti ada selokan, tempat mengalirnya air hujan ya. Ketika selokan kita itu sudah dipenuhi dengan rumput atau sampah, maka hal kecil kita adalah kita harus membersihkan selokan tanpa kita diperintah. Ayo coba tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Masih semangat ya? Masih. Bagaimana rasanya kita belajar IPAS hari ini? Apakah banyak yang kita ketahui? Banyak. Mungkin dari apa yang saya tayangkan tadi, mungkin kalian tidak menyadari bahwa itu semuanya kita temui setiap hari ya. Banyak kita temui setiap hari, tapi kita mungkin tidak sadar. Oh, ini loh ternyata dampaknya ketika ketika lingkungan kita sudah rusak itu seperti apa dampaknya. Jadinya apa? Iklimnya tambah panas, ganti cuacanya bergeser, yang harusnya hujan menjadi kemarau, yang harusnya kemarau masih hujan, itu bergeser iklimnya karena dampak dari pemanasan global dan aktivitas manusia yang sangat berlebihan di muka bumi ini. Sehingga apa? Bumi yang kita tempati semakin lama semakin terancam oleh apa? Oleh bahaya yang diciptakan oleh manusia sendiri, ya. Kita sebagai makhluk sosial ya, kita sebagai manusia yang berakal, kita harus bisa menjaga lingkungan agar tidak rusak semakin parah karena ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oke, anak-anak. Untuk materi berikutnya, kita akan ke bab selanjutnya, yaitu di bab bumi dan angkasa. Ya, kita akan menjelajahi bumi dan kita akan mengetahui bagaimana planet-planet di angkasa itu. Tanpa kita harus pergi ke angkasa. Ya. Kita berdoa bersama-sama, sampai jumpa lagi di jam berikutnya, di waktu berikutnya, kita di jam terakhir. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita lakukan hari ini semoga mendapatkan berkah dari Allah dan mendapat ilmu yang manfaat. Berdoa mulai.
2.